everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rahayu dari kelas PBIA dengan NIM 20400120017. Hari ini saya akan menjelaskan materi ilmu pendidikan Islam dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh kemarin. Pertemuan pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan atau providing kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohani, juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi, pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Sedangkan menurut Mustafa Al-Ghulaini, pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan atau meresap dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Next, dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah meliputi dasar ideal yaitu Pancasila, dasar konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, dasar yuridis formal adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional, dasar operasional adalah kurikulum pendidikan nasional yang memuat mata pelajaran agama. Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa dasar pendidikan agama Islam secara yuridis formal itu adalah dasar-dasar yang berkenaan dengan negara Republik Indonesia, dan yang lebih utama bahwa pendidikan agama Islam memiliki dasar secara religius yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keduanya yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup umat Islam dalam segala aktivitasnya dalam usaha melaksanakan pendidikan Islam, baik masalah materi, metode, maupun tujuan pendidikan Islam. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, pengalaman siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut pendapat lainnya bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berjasmani kuat atau sehat dan terampil, berotot cerdas dan berilmu banyak, berhati tunduk kepada Allah serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi, dan pendirian yang teguh. Seperti yang telah dikemukakan dua pendapat di atas, dapat diperjelas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu dari ciri kepribadian muslim sejati. Dengan pengabdian itu, manusia akan mendapatkan keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sebagaimana yang telah dicita-citakan setiap muslim sesuai dengan kehidupan yang diingini. Next, lapangan penelitian pendidikan Islam. Ruang lingkup penelitian pendidikan Islam meliputi 1. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 2. Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. 3. Pendidikan Islam sebagai sistem. Kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam,
tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. 4. Pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan secara kelembagaan. Kriteria penelitian pendidikan Islam. 1. Masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. 2. Masalah dan tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. 3. Penelitian dilakukan bersifat kritis dan analitis. 4. Masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. 5. Koherensi, yaitu terdapat keterkaitan antara bagian dalam penelitian. 6. Konsistensi penggunaan istilah dan dalam penelitian. 7. Membuat konsep dan teori yang sebagian besar diambil dari penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan teori-teori yang dikembangkan oleh ulama atau ahli pendidikan Islam. Menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang seragam, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji jika yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Next, alat-alat pendidikan Islam. Materi, alat dalam bentuk benda. 1. Pendidik. Pendidik merupakan alat pendidik karena tanpa pendidik, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. 2. Lembaga pendidikan yang memberikan tempat untuk melaksanakan pendidikan baik formal maupun informal. 3. Anak didik atau peserta didik. Anak didik yang merupakan sarana dalam dunia pendidikan itu sendiri. 4. Sarana dan prasarana yang membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran seperti meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur, buku, peta, dan sebagainya. 5. Perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada para pendidik dan anak didik. Materi atau tindakan. Keteladanan. Tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak. Dengan teladan ini, lahirlah gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang-orang yang ditiru. Karena itulah, teladan merupakan alat-alat pendidikan yang utama, sebab terikat erat dalam pergaulan dan berlangsung secara wajar. Hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik adalah kejelasan tentang tingkah laku mana yang harus ditiru atau sebagainya. Anjuran, perintah, dan larangan. Di dalam alat pendidikan, berupa anjuran, perintah, dan larangan, anak mendengar apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Perintah adalah tindakan pendidik menyuruh anak didik melakukan sesuatu, sedangkan larangan merupakan tindakan pendidik menyuruh anak didik tidak melakukan atau menghindari tingkah laku tertentu. Alat ini adalah sebagai pembentuk disiplin secara positif. Disiplin diperlukan dalam pembentukan kepribadian. Pujian dan hadiah merupakan tindakan pendidik yang fungsinya memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang telah dicapai oleh anak didik. Teguran. Teguran ini merupakan tindakan pendidik untuk mengoreksi pencapaian tujuan pendidikan oleh anak didik. Peringatan dan ancaman. Peringatan diberikan kepada anak yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah diberikan teguran pula atas pelanggarannya. Hukuman. Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak didik dengan maksud agar penderitaan tersebut betul-betul dirakasakannya untuk menuju ke arah perbaikan. Oke, selanjutnya faktor determinan dalam pendidikan Islam. Dalam melaksanakan pendidikan Islam, perlu diperhatikan adanya faktor-faktor determinan yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan tersebut. Faktor-faktor pendidikan itu ada 5 macam, yaitu 1. Faktor tujuan. Menurut Al-Attas, tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang baik. 2. Faktor pendidik.
Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, rasa, kognitif, cipta, maupun psikomotorik atau karsam. 3. Faktor peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu, sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. 4. Faktor alat. Peralatan pendidikan adalah semua yang digunakan pendidik dan dalam proses pendidikan ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras misalnya gedung sekolah dan alat laboratorium, dan perangkat lunak misalnya kurikulum, metode, evaluasi pendidikan Islam. 5. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan suatu yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Terakhir, aliran-aliran dalam pendidikan Islam. A. Aliran nativisme. Aliran ini mempunyai doktrin filosofis yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran pendidikan. Bahkan aliran ini pernah mewarnai dunia pemikiran pendidikan. B. Aliran naturalisme. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik. Namun, pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. C. Aliran empirisme. Teorinya yang terkenal adalah teori tabula rasa yang mengibaratkan anak yang baru lahir bagaikan kertas putih bersih atau kosong atau meja yang berlapis lilin. Di atas kertas atau lilin itu dapat ditulis apa saja sesuai dengan keinginannya. E. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah aliran yang banyak dianut oleh para pendidik dewasa. E. Aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. F. Aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali dengan Giambattista Vico, seorang epistemolog Itali. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Ia menetapkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dan ciptaan. Itu tadi penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.